Sebelum menonton video ini, pastikan kalian fokus untuk mendengarkannya. Jika perlu kalian bisa menggunakan headset atau earphone, agar suara di video lebih jelas dan bisa dirasakan. Sebuah pesawat membawa banyak kokain yang hendak diselundupkan. Namun, nasib sial menimpa penyelundup. Pesawatnya mengalami kerusakan dan mulai jatuh. Dengan panik, ia memasukkan beberapa paket kokain ke dalam tas-tas jinjing dan melompat dengan parasut untuk menyelamatkan diri dan barangnya. Sayangnya, kepalanya terbentur saat keluar dari pesawat. Kokain, tas-tas jinjing, dan mayatnya jatuh berserakan di hutan nasional Chattahoochee-Oconee. Di sana, seekor beruang betina besar menemukan salah satu paket kokain dan memakannya. Beruang itu ngefly dan menjadi agresif. Di suatu tempat di hutan itu, dua pendaki yang sedang menikmati pemandangan alam. Mereka adalah Olaf dan Elsa. Mereka melihat beruang dari kejauhan yang sedang bertingkah aneh. Mereka merasa lucu melihat beruang itu, tetapi rasa lucu itu segera berubah menjadi ketakutan saat beruang itu melihat mereka dan mengamuk ke arah mereka. Elsa langsung lari terbirit-birit. Beruang itu dengan mudah mengejar Elsa dan mengoyak-ngoyak tubuhnya di depan mata Olaf yang terpaku. Setelah puas membunuh Elsa, beruang itu pergi mengikuti kupu-kupu yang terbang, meninggalkan Olaf. Sementara itu, di kota besar, Raja Narkoba SYD, Ray Liotta, sedang bertemu dengan anak buahnya, David Osha Jackson. SYD memberitahu David bahwa mereka harus menyelidiki kecelakaan pesawat yang membawa kokainnya dan mengambilnya kembali sebelum polisi. SYD juga meminta David untuk mengajak putranya, Eddie, Alden Ehrenreich. Eddie sedang depresi karena istrinya baru saja meninggal. David mencoba menghibur Eddie, tetapi sia-sia. Di dekat hutan itu, seorang ibu tunggal bernama Sari, Kerry Russell, tinggal bersama putrinya Didi, Brooklyn Prince. Sari sudah merencanakan untuk mengajak Didi ke hutan saat akhir pekan untuk melukis air terjun. Tetapi Sari mengubah rencananya dan memberitahu Didi bahwa dia ingin mengajak Didi ke Nashville bersama pacar barunya. Didi pura-pura setuju, tetapi sebenarnya dia tidak suka. Seorang detektif bernama Bob Isyah Whitlock Jr., yang mendengar kabar tentang kecelakaan pesawat dan penyelundup yang tewas. Bob tahu bahwa penyelundup itu terkait dengan SYD. Dia kemudian memutuskan pergi ke hutan untuk menyelidikinya. Ia menitipkan anjingnya pada rekan polisinya, Reba, Ayola Smart. Keesokan harinya, Didi bolos sekolah untuk pergi ke hutan bersama sahabatnya Henry, Christian Convery, agar ia bisa melukis air terjun. Saat berjalan, mereka menemukan sebuah paket kokain. Anak-anak itu membukanya dan bahkan memakannya. Beruang tiba-tiba muncul karena mencium bau kokain tersebut dan mengejar anak-anak itu. Sekolah Didi menelepon Sari, memberitahu bahwa Didi tidak masuk sekolah. Sari menduga bahwa Didi pasti ke hutan. Dia pun menyusulnya. Sari tiba di pos penjaga hutan untuk meminta bantuan, di mana dua orang penjaga hutan sedang berada di sana, Liz dan Peter. Peter setuju untuk membantu Sari dan mereka bertiga pun pergi ke dalam hutan. Liz menduga bahwa Didi mungkin diculik oleh berandalan setempat yang sering merampok orang di hutan. David dan Eddie tiba di pos penjaga hutan karena David akan buang air kecil. Di dalam toilet, tiga berandalan yaitu Vest, Ponyail, dan Kit mencoba merampok David. Namun David berhasil melumpuhkan mereka. Rupanya, salah satu dari mereka membawa satu paket kokain. David membangkitkan Kit untuk menanyakan tentang kokain itu. Kit mengakui bahwa mereka menemukan tas yang penuh dengan paket kokain dan menyembunyikannya di gazebo di hutan. David menyuruh Kit untuk membawa mereka ke gazebo. Sementara itu, Liz, Peter, dan Sari menemukan paket kokain di semak-semak. Peter membuka salah satu paketnya dan menumpahi tubuhnya.
Mereka lalu bertemu dengan Henry yang berada di atas pohon. Dia mengaku seekor beruang mencoba membunuhnya. Tiba-tiba beruang muncul dan menyerang Liz, namun Liz berhasil lolos dan melarikan diri kembali ke pos. Sari berhasil bersembunyi sementara Peter memanjat pohon lain. Beruang itu mulai memanjat pohon Henry, namun kemudian dia mencium bau kokain dari tubuh Peter. Beruang itu turun dari pohon Henry dan memanjat ke pohon Peter. Beruang itu lalu mencabik-cabik Peter, sementara Henry turun dan berlari ke dalam hutan bersama Sari. Henry mengatakan bahwa ia melihat beruang itu menyeret Didi yang masih hidup. Mereka lalu menemukan jejak Cat yang ditinggalkan Didi. Sesampainya di pos, Liz bertemu dengan Vest dan Pontail yang babak belur. Tanpa memperdulikan kedua remaja itu, Liz memanggil ambulans. Tidak lama kemudian, sang beruang muncul dan mencoba masuk. Liz memerintahkan Pontail untuk membukakan pintu depan agar dia bisa menembak sang beruang. Namun tembakan Liz meleset dan mengenai kepala Pontail. Sang beruang kemudian merusak jendela dan mengoyak Vest. Sementara itu, Detektif Bob tiba terlebih dahulu di gazebo hutan. Dia menemukan tas berisi kokain yang disembunyikan di atas atap gazebo dan mencoba mencari cara untuk naik. Di tempat lain, seorang penembak jitu tak dikenal juga tiba di hutan. Dua petugas ambulans tiba di pos dan menemukan mayat Pontail. Satu petugas ambulans pergi menemukan Liz yang sudah tidak berdaya, sementara yang satunya masuk ke sebuah ruangan. Ternyata di ruangan itu, sang beruang sedang memakan tubuh Vest. Beruang itu lalu menyerang, sementara petugas pertama berhasil menarik Liz dan memasukkannya ke dalam ambulans. Petugas kedua berhasil mengalihkan perhatian beruang dan melompat ke ambulans tepat saat mobil bergerak. Sang beruang mengejar ambulans yang melaju kencang. Liz menembak beruang itu namun tidak mengenainya. Beruang itu berhasil melompat ke dalam ambulans, melukai dan membunuh petugas kedua, dan menendang brankar Liz yang membuatnya terlempar keluar dan tewas membentur aspal. Petugas pertama yang panik menabrak pohon yang juga membuatnya tewas. Beruang yang kebingungan akhirnya berjalan kembali ke dalam hutan. Kit, Eddie, dan Vest tiba di gazebo dan diserang oleh Detektif Bob yang berada di atap gazebo dan tidak bisa turun. Mereka saling mengancam. Tiba-tiba, beruang muncul dan mengejutkan mereka. Beruang tersebut makan satu paket kokain yang terjatuh di hadapan mereka, kemudian mendekati Eddie dan tertidur di atasnya. Tak lama kemudian, Reba muncul juga di tempat tersebut. Sementara itu, Didi terbangun di gua beruang dengan kaki yang terluka. Dia menyadari bahwa dia berada di sana bersama dua anak beruang, yang sedang makan kokain dari tas yang dibawa ibunya ke gua. Kembali ke gazebo, beruang akhirnya bangun dan mulai mengancam semua orang. Bob mengambil satu bungkus kokain dari tas dan melemparkannya ke dalam hutan agar beruang mengejarnya. Kit melarikan diri. Tiba-tiba, Bob ditembak oleh penyerang misterius. Rupanya, SYD muncul dan mengaku sebagai penembaknya. Terungkaplah bahwa Reba ternyata bekerja untuk SYD. SYD kemudian memaksa mereka untuk mengumpulkan kokain sebisanya. Sementara Bob pun tewas di atas atap gazebo. Henry dan Sari bertemu dengan Olaf lalu menemukan gua beruang. Olaf kemudian meninggalkan mereka di sana. Mereka masuk ke dalam gua dan bertemu dengan Didi. Mereka mendengar keributan di depan gua dan mengira itu adalah induk beruang. Mereka lalu mengikuti anak-anak beruang keluar dari pintu belakang gua yang menghadap ke tebing belakang air terjun. Ternyata keributan di depan gua adalah SYD dan anak buahnya. Mereka memasuki gua dan menemukan banyak paket kokain, lalu mengikuti jalur kokain tersebut hingga ke pintu keluar, sementara Reba memutuskan kembali ke mobilnya. Mereka bertemu dengan Sari dan anak-anak di air terjun. SYD mengancam akan membunuh mereka, namun dicegah oleh Eddie dan David. Beruang kembali muncul.
Sari mengajak anak-anak melompat ke bawah air terjun. Eddie dan David mengikuti mereka melompat. SYD menembak beruang beberapa kali dan beruang tersebut terlihat mati. Namun, saat SYD mencoba mengambil kokain di tas yang tersangkut, dia malah membuat kokain tersebut tercecer ke atas beruang. Beruang itu pun bangkit kembali dan mengoyak perut SYD. Mereka berhasil selamat setelah melompat dari air terjun. Mereka kembali ke pos dan menemukan Reba menunggu di sana. Reba memerintahkan mereka untuk segera pergi dan ia akan menutupi jejak mereka. Reba juga memberikan anjing Bob kepada Eddie. Jika kalian ingin tahu lebih dalam, kalian bisa menonton langsung filmnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian suka bisa like video ini dan jika kalian mempunyai saran untuk video kedepannya bisa berkomentar di video ini.